Nabi i'tikaf setiap tahun 10 hari 10 malam, kecuali di tahun terakhir. Waktu tahun terakhir Nabi meninggal, Ramadan terakhir, i'tikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Rukun i'tikaf ada apa? Rukun i'tikaf yang pertama al-labsu fil masjid, menetap di masjid. Yang kedua niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau ada orang hendak bertikaf, hendak meniat di mulut, berniatnya dalam hati sah, tidak dilafazkannya di mulutnya, dalam hati aja nya. Yang ketiga, orang yang beriktikaf muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tempat iktikaf. Tempat iktikaf itu masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa sore azan maghrib sudah masuk 21. Amalan sunnah Nabi Muhammad SAW masuk malam 21 i'tikaf. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Masuk sore 20, azan maghrib sudah masuk 21. Hari Selasa malam Rabu masuk sholat maghrib, kemudian keluarnya sore 30 Ramadan. Kalau Ramadan awak tahun niko 30 hari, berarti kalau i'tikaf hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itulah i'tikaf yang paling sempurna, i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Nabi i'tikaf setiap tahun 10 hari 10 malam, kecuali di tahun terakhir. Waktu tahun terakhir Nabi meninggal, Ramadan terakhir, i'tikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Itulah i'tikaf. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu seminim-minim i'tikaf, secopek-copek i'tikaf sehari semalam, yauman walailah, 1 hari semalam. Jadi 24 jam. Itulah i'tikaf yang sempurna. Adapun i'tikaf yang dibuat di Pekanbaru, di masjid-masjid masuk jam 2, kemudian tahajud, zikir, doa, balik subuh, maka menurut mazhab Maliki itu tidak i'tikaf. Tapi menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim i'tikaf, sependek-pendek i'tikaf, sekejap-kejapnya awak mazhab Syafi'i. Nah, kalau boleh awak mazhab Maliki, ajab i'tikafnya sehari semalam. Ada siangnya, ada malamnya, ada puasanya, baru dianggap i'tikaf. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Apa standar ruku? 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedikit tambah dari ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah dianggap i'tikaf. Nah, itulah dalil kenapa ada di masjid-masjid di Pekanbaru i'tikaf masuk jam 2, jam 2 ke jam 3 tahajud, jam 3 ke jam 4 ceramah,
jam ompek makan sahur, kemudian jam 5 sembahyang subuh, dari subuh ke jam 6 pengajian subuh, habis itu 6.05 boleh sholat sunat isyraq. Jadi iktikafnya 3 jam setengah, jam 3 jam ompek, jam 5 jam 6 ompek jam setengah, itu masuk iktikaf menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang tak mau ikut, dua kemungkinan, mungkin ini mazhab Maliki atau mungkinnya ma'alih iktikaf. Ini tentang batas minimum iktikaf. Rukun iktikaf ada apa? Rukun iktikaf yang pertama al-labsu fil masjid, menetap di masjid. Yang kedua niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau ada orang hendak bertikaf, hendak meniat di mulut, berniatnya dalam hati sah, tidak dilafazkannya di mulutnya, dalam hati aja dia. Yang ketiga, orang yang beriktikaf muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tempat iktikaf. Tempat iktikaf itu masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun masjid itu tidak ada sholat Jumatnya, iko masjid Al-Mizan, iko masjid jami. Jami artinya ada Jumatnya. Ada masjid yang tidak ada Jumatnya, namanya masjid tempat awak surau atau musola. Sebetulnya dalam fikih cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau masjid ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masjid jami ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi masjid awak itu masjid jami, maka bisa dibuat tempat iktikaf. Kalau ada surau musola di kampung awak, di situ ada sholat 5 waktu, bisa iktikaf. Tapi masjid-masjid yang ada di kantor-kantor di Pokambau tidak bisa iktikaf, sebab sembayangnya di masjid-masjid kantor dinas itu cuma 2, zuhur sama asar. Subuh ada security lolok situ, tidak bisa dipakai iktikaf. Adapun perempuan iktikaf di rumah hanya boleh menurut mazhab Hanafi saja, mazhab Syafi'i tidak. Jadi kalau nanti ustaz berceramah, ibu-ibu boleh iktikaf di dalam rumah yang rumahnya punya musola, tempat sholat, namanya musola al-bait, musola di dalam rumah. Itu berarti pakai ceramahnya dipakainya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti di dalam masjid. Siapalah orang di tempat awak iko di Riyadh iktikaf 10 hari 10 malam, dia Perti, Persis, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, ormas-ormas, Salafi, Dua Lapi. Siapalah orang nan iktikaf 10 hari 10 malam dengan puasa, nak keluar dari masjid dan full. Setelah hamba tengok-tengok yang melaksanakan iktikaf 10 hari 10 malam seperti yang dibuat Nabi cuma satu, tarekat Naqsyabandiyah waktu bersuluk. Tapi mereka bersuluknya enggak di masjid Ustaz, enggak ada orang suluk di masjid, bersuluknya di rumah suluk Nosa. Itu hukumnya hukum masjid, sebab di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, full. Itu maka tarekat Naqsyabandiyah membuat suluk itu setahun 3 kali, minimal ada sekali, dan dibuat di bulan Ramadan. Sebetulnya mereka sedang mengamalkan iktikaf sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
Ada orang yang menyebut amalan-amalannya sunnah, tapi sebetulnya tak sesuai betul dengan sunnah. Tapi ada orang yang menyebut amalannya tidak sunnah, tapi begitu ditengok rukun syaratnya sangat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tentang i'tikaf. Jadi awak tinggal pilih saja. Sanggup awak i'tikaf masuk isya, sambung tarawih, sambung witir, sambung tadarus, sambung pengajian, itu sudah i'tikaf. Nanti masuk lagi malam, sholat tahajud, lanjut pengajian, lanjut makan sahur, lanjut sembahyang subuh, lanjut pengajian sampai sholat isyraq, itu pun sudah dianggap sebagai i'tikaf. Kalau di Mesir cendopo, di Mesir orang membawa bantal, membawa kemah. Jadi di belakang tuh dia dipasang lapak-lapak untuk melaksanakan i'tikaf 10 hari 10 malam bagi yang sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada suatu perbuatan dan dibuat Nabi, tapi kemudian Nabi meninggalkan. Dibuatnya sesudah itu ditinggalkan. Tapi ada suatu perbuatan dan tidak pernah ditinggalkan Nabi tiap tahun. Itulah dia i'tikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi melaksanakan i'tikaf. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, i'tikaf sesudah Nabi meninggal dunia. Itulah dalil perempuan boleh i'tikaf di masjid, karena istri Nabi i'tikaf sesudah Nabi meninggal. Tak ada lagi Nabi, tapi istri beliau tetap melaksanakan i'tikaf. Apa yang awak buat selama i'tikaf itu? Paling tidak selama i'tikaf itu ada 5 amal. Yang pertama, memperbanyak sembahyang. Masuk tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat tasbih, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat mutlak. Ini memperbanyak sembahyang di dalam masjid. Lalu kemudian amal yang kedua adalah memperbanyak khataman Quran. Jadi memang di bulan puasa itu targetnya memperbanyak khatam. Kalau ada orang mengatakan jangan banyak-banyak khatam, tidak ada gunanya baca Quran kalau tidak paham. Maka di bulan puasa awak mesti paham. Inyo tidak paham. Jadi memahami Quran nanti di bulan Ramadan. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas, sampai awak masyhurnya Imam Maliki. Inyo punya majelis hadis. Nama kitabnya Muwatta. Kitab Muwatta lebih tua dari Sahih Bukhari. Tapi di bulan Ramadan Muwatta itu ditutui. Inyo lebih banyak menghatamkan Quran. Murid-muridnya disuruhnya menghatamkan Quran. Maka begitu juga awak yang lah dapat hatam sekali, alhamdulillah. Hatam 2 kali, hatam 3 kali. Wa kana al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari yang menulis Sahih Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari yukhtimul Quran sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Quran 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Siang 30 kali berarti seharinya sekhatam, malam 30 kali, malam sekali khatam. Itu untuk motivasi awak. Bagi yang belum khatam masih ada kesempatan 2 boleh malam. Bagi yang belum, bagi yang sudah, tidak apa-apa ditambah 2-3 kali khatam. Karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan puasa, bulan turunnya Quran, bulan memperbanyak khatam Quran. Amal yang ketiga adalah zikir. Tadi awak dengan imam berzikir,
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar zikir. Allahu akbar, Allahu akbar. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahalazim. Tahlil juga zikir. La ilaha illallah. Salawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa jumlah zikirnya? Dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan 1, 2, 1000, tidak ada. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak yang awak tolong, sebanyak yang awak mampu. Adapun buya menyebut zikiriko 1000, zikiriko 2000, itu adalah amalan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Inya menyimpul tali. Diambilnya tali, disimpulnya tali 1000 simpul. Disimpul 1000 tali simpul, amalan inya potik 1000 simpul tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 kali simpul tasbih. Yusabbihu alfa uqdah. Inya bertasbih 1000 simpul. Dek masa itu kalau ada tasbih, makanya bertasbih dengan 1000 simpul tali. Hukumnya mubah, elok, baik. Tak salah orang yang berzikir pakai simpul-simpul. Kata guru ambo namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau waang bingung memilih zikir kau banyak, pilihlah 3. Apa Syekh? Nang pertama istighfar, nang kedua selawat, nang ketiga tahlil la ilaha illallah. Kalau bingung banyaknya berapa, paling enggak saya semalam istighfar 1, selawat 1, la ilaha illallah 100 kali. Itu kata Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Ambo bersua sama Syekh Muwaffaq Mursyid Saziliyah dari Suriah, yang kini tinggal di Turki. Katanya gitu juga. Di bawahnya bu ijazah, katanya amalan Imam Abul Hasan Asy-Syazili, istighfar sehari semalam 1 kali, solawat 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Itu batas minimal. Dari mana dalil? Dari mana dalil istighfar 1 kali? Dari hadis Nabi. Wallahi demi Allah, Inilah astaghfiru ila rabbi, ambo beristighfar minta kepada Allah, wa atubu ilaihi, bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 1 kali sehari semalam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sependek-pendek selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau awak sembahyang tarawih 20 rakaat, 1 rakaat 20 rakaat, bontinya 10 kali. 1 kali bonti 3 kali selawat, berarti awak 30 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 10 kali bonti kali 3, 30. Tambah selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarawih 20 tambah 30, 50. Tambah qabliyah, tambah ba'diyah, tambah witir, tambah isya, tambah lagi. Itu kalau di total dapat jo 1 ikan. Jadi sebetulnya amalan 100 ini memang amalan awak harian-harian. Tapi jangan anggap amal sudah banyak, itu belum ada apa-apa. Apa keutamaan istighfar? Keutamaan istighfar ada 6. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dosa diampunkan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan Allah hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dibawainya harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum anhara, wa yaj'al lakum jannatin
diboinya jannatin surga, wa yaj'al lakum anhara sungai. Kata ulama makna sungai itu sebagaimana sungai tidak putih, begitulah rezeki diberi Allah Ta'ala tidak putih. Itu 6 dalam ayat Quran. Dalam hadis 3 jadi 9. Apa keutamaan selawat dalam hadis 3? Man lazimal istighfar, keutamaan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberi Allah Ta'ala jalan keluar solusi. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberi Allah Ta'ala faraja, kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan nan tidak disangko-sangko. Itu amalan istighfar. Adapun alaman salawat balasannya 3. Yang pertama, man shalla alayya salatan, siapa yang banyak bersalawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Yang kedua, khuttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Yang ketiga, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kebahagiaan. Itu yang jam dibagi 2 boleh, 2 boleh, seperempatnya berarti 6. Kalau seperempat hari ko ambo isi selawat 6 jam berselawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka, kalau ang tambah lebih elok. Kalau ambo jadikan setengah hari ko isinya selawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka, kalau ang tambah, kata Nabi, elok. Bagaimana kalau hari ko isinya full selawat? Kata Nabi 2. Yang pertama, yukfa hammuka, segala kesusahanmu, keinginanmu dicukupkan Allah. Yang kedua, yughfar laka dzambuka, segala dosa-dosamu diampunkan Allah. Jadi amalan selawat Allahumma, sependek-pendek selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok selawat, kata Syekh Ali Jum'ah, selawat Ibrahimiyah, selawat yang ada Ibrahimnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ada orang yang mengamalkan amalan lain, amalan Nabi Yunus dalam poi ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tak salah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan. Mizan itu artinya timbangan amal. Habibatani ila rahman, Allah syukur. Bacaannya subhanallah subhanallah. Sembahyang, nang kedua selawat, nang ketiga berzikir, nang keempat muhasabah. Muhasabah kau monong, memikirkan nasib awak. Hasibu anfusakum, muhasabahlah diri kamu qabla an tuhasabu. Jadi kadang ada masuknya awak di masjid duduk memikirkan diri awak, iktikaf tengah malam, tahajud, awak kalau berapa lama, umur lah berapa banyak habis, berapa lagi nanti sisa, bila awak akan balik menghadap Allah. Itu namanya muhasabah, tafakkur, berfikir. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, khairan min qiyami lailah, lebih elok daripada tahajud sepanjang malam. Jadi kalau temonong awak sesaat, berfikir awak berapa lama, bila awak akan mati, apa yang akan awak bawa menghadap Allah, itu lebih elok daripada awak sepanjang malam tahajud, masuk awak lah penghuni surga. Tapi kalau bertafakkur ikut, masuk bawa awak tidak ada apa-apanya, jangan-jangan amal awak kalau diterima Allah Ta'ala. Engkau eloknya tafakkur. Amalan yang kelima iktikaf adalah membaca buku. Jadi kalau selama itu ada membeli buku dan ulun khatam, baik buku fikih, buku tafsir, buku hadis, itu elok. Itu apa tengok di dalam lemari masjid awak ada tafsir yang paling elok, namanya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ikut tafsir bil ma'sur. Arti tafsir bil ma'sur, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat sahabat,
ayat ditafsirkan dengan pendapat tabi'in, itu arti tafsir bil ma'thur. Tafsir nan paling elok tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena tafsir nan paling bersih dari Israiliyat, tidak ada Israiliyat. Dan Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i, dan Ibnu Katsir itu adalah ahli hadis. Maka elok tafsir Ibnu Katsir itu dibaca. Jadi minta awak membaca suang, minjam di masjid, balikkan balik, atau awak minta buya awak membacakan ayat-ayat, pesan request ayat. Kami ingin paham selama kau mengamalkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Apa tafsirnya buya? Buya membacakan tafsir Ibnu Katsir. Atau ayat kursi, selama itu awak mengamalkan ayat kursi tapi belum tentu apa tafsirnya. Atau tafsir surat Yasin, selama itu membaca Yasin tapi tidak tentu awak apa tafsirnya. Aku elok membaca buku, tidak mesti buku agama, buku-buku apapun selama maknanya isinya elok, maka selama iktikaf itu boleh awak amalkan. Dan membatalkan iktikaf kalau dari masjid, keluar dari masjid kecuali darurat. Darurat iko ke toilet, berwudu, kalau wudunya batal itu tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau ada orang nan keluar untuk sesuatu yang tidak penting, tak ada hubung kait dengan ibadah, maka batal i'tikaf, batal wudu. Maka dalam i'tikaf itu wudu tidak boleh putih. Maka nya masuk berwudu balik, habis berwudu nya sambung balik i'tikaf. Jadi i'tikaf itu nan paling elok, nan paling lama. Siapa nan paling lama dalam masjid, nan 3 jam lebih elok daripada 2 jam. Nan 1 jam lebih elok daripada 15 menit. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam masjid, sembayangnya tahiyatul masjid, kalunya itu sudah dianggap sebagai i'tikaf, sebab sudah lebih lama dari rukuk menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, maka i'tikaf mesti menyatukan siang sama malam. Masuk maghrib, kalau maghrib isuk, itu barulah dianggap sebagai i'tikaf. Awak berpegang pada mazhab Syafi'i. Lalu kemudian sesudah awak selesai i'tikaf, Nabi kalau dari masjid 2 versi. Versi pertama, hari terakhir awak so berarti hari terakhir hari Jumat. Hari Jumat sore menjelang azan maghrib kalau dari masjid habis i'tikaf. Pendapat yang kedua, masuk malam Idul Fitri masih i'tikaf, sembahyang subuh, habis subuh baru balik ke rumah. Itu versi kedua. Dua-duanya bisa dipakai. Jadi kalau pakai versi pertama, hari terakhir menjelang maghrib. Versi kedua adalah subuh Idul Fitri baru balik ke rumah, mandi, pakai baju baru, lalu kemudian sholat Idul Fitri. Dua-duanya bisa dipakai.